Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area pesawahan yang cukup indah banget, yang cukup hijau banget ya teman-teman. Dan juga kali ini saya akan mengunjungi salah satu perempuan, salah satu wanita cantik yang pernah menjadi tumbal keperkasaan Bapak Kaan, teman-teman. Kalian tahu kan Bapak Kaan itu siapa? Bapak Kaan itu merupakan kakek perkasa yang pernah menikah 87 kali dan beliau itu kuat sehari semalam di ranjang, teman-teman. Dan di sini saya akan mengunjungi, mewawancarai salah seorang perempuan yang sangat cantik banget. Beliau pernah menjadi tumbal keperkasaan Bapak Kaan. Seperti apa kisahnya? Makanya tontonin terus video ini sampai selesai, karena kalau misalkan skip di sini, tidak nonton sampai selesai, sayang banget loh, karena ceritanya cukup menarik sekali loh teman-teman. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, sampai habis. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Dan untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga cepat mendapatkan pekerjaan, yang belum naik haji semoga cepat naik haji, yang belum punya rumah semoga cepat punya rumah, membangun rumah, membeli rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk simak perjalanannya seperti apa, karena selain berkunjung ke wanita cantik, sepanjang perjalanan ini juga sangat indah banget dan sangat cantik banget teman-teman. Sangat disayangkan banget ya teman-teman, itu sebenarnya di sebelah sana itu merupakan area pegunungan yang sangat indah sekali, tapi terhalang oleh kabut atau awan. Sepertinya untuk daerah sana udah turun hujan ya teman-teman. Saya dikhawatirkan pas nyampe di rumah wanita cantik yang menjadi tumbal Bapak Kaan itu pas turun hujan deras loh teman-teman. Itu yang saya khawatirkan, karena kalau misalkan kita wawancaranya, kalau misalkan hujan itu suaranya suka terbentur oleh air hujan, rintik-rintik air hujan yang sangat keras sekali. Nah ini jauh mata memandang merupakan area pesawahan yang sangat luas banget, yang sangat indah banget sejauh mata memandang. Nah nanti kita bakalan memandang salah seorang wanita yang super duper cantik yang menjadi tumbal keperkasaan Bapak Kaan.
Nah, ini saya sekarang bertemu dengan sosok yang akan saya kunjungi. Sosok ya. Nah, ini sosok atau apa sih Teh Nenden? Manusia ini. Oh, manusia. Berarti bukan sosok ya. Tadi di awal opening kan saya sudah menjelaskan bahwasannya saya akan berkunjung ke salah satu wanita yang konon katanya pernah dijadikan tumbal keperkasaan Bapak Kaan nih. Sama ini saya ngobrol bersama siapa nih? Nenden Sri Pujia Sama Channel. Teh Nenden Sri Pujia. Jadi Teh Nenden ini konon katanya pernah dijadikan tumbal untuk Bapak Kaan. Itu bisa dijelasin Teh Nenden kenapa tuh? Alasannya bisa dibilang tumbalnya Bapak Kaan. Entah tumbal keperkasaannya atau tumbal apanya Teh Nenden? Awalnya tuh tumbal, nggak tahu lah, saya juga kurang paham ya tumbal apaan. Takut nanti dibully. Nah, jadi gini teman-teman, awalnya itu kan saya diajakin sama Bang Rizkuna, Kang Hakim. Nah, katanya tuh suruh ke Bapak Kaan. Konten ya. Ngonten. Saya kan mau, udah penasaran ya, udah pernah nikah 86 kali. Nah, di tengah jalan pas udah mau ke rumahnya Bapak Kaan, saya tuh ditakut-takuti pertama sama suami, kedua sama ada salah satu teman saya ya, pas waktu itu katanya pernah nonton teman video perempuan juga ya. teman perempuan juga nonton videonya Bapak Kaan, katanya wah ini mah takut, auranya gini. Auranya Jadi, gimana? Aura positif atau aura negatif? auranya apa ya, negatif gitu ya, aura negatif. Jadi kalau misalnya ke sana terus sore-sore, apalagi ini kamu cewek, jangan ke sana lah, takut gitu. Takut apa? Takut diguna-guna. Oh, gitu. Terus takut ya kan, si Bapak kan terkenalnya dengan ilmu pengasihan. Karena menikahnya sampai puluhan kali ya, sampai 86 Nah, kali ya waktu 86 kali. waktu berkunjung ke sana 86 kali. Iya. Nah, ini suami sendiri bilang gimana tuh, anak tuh bilang gimana? Suami juga pas waktu dulu gimana Nen, kalau misalkan udah condong ke ragu atau takut, mending jangan diterusin, nanti bahaya kesananya, ya gitu kan. Nah, saya dari sana tuh udah mulai ragu. Pertama karena emang udah jam setengah 6 sore ya, jadi takut juga. Nah, terus ya udah weh, pas waktu itu tuh kita diundur kan, dipending jadi 1 hari ke Besoknya depannya. lagi. Nah, itu kan sempat kita adu argumentasi dulu ya. Saya bilang oke, saya yang bertanggung jawab kalau misalkan Teh Nenden kena pelet Bapak Kaan atau gimana, saya bertanggung jawab. Tapi Teh Nenden merasa tetap pengen. Tetap Ya, pengen atau ragu? Oh, tetap ragu gitu. Tetap ragu ya, tetap ragu nggak berangkat ke Bapak Kaan. Bapak Kaan. Nah, itu yang bisa meyakinkan Teteh sehingga besoknya berangkat bareng nih sama saya ke rumahnya Bapak Kaan itu apa sih? Apakah motivasi dari tanggung jawab saya itu atau dari mana? Dari motivasi lain atau dari suami, orang tua kah atau siapa gitu? Nah, pas pulang itu kan masih galau tuh di jalan pokoknya mah. Gimana ya besok, saya juga takut bisa kena gitunya. Nah, terus pas di rumah saya tanya ke orang tua, Mama sama Bapak kan, gimana kalau misalkan besok ngonten sama si Hakim ke rumahnya si Bapak Kaan gitu. Nah, terus takut bisa gimana wae, bisa dikena pelet apa gitu kan. Nah, terus tanggapan mamanya gimana? Si mama sama si bapak mah slow, katanya teh naon gitu. Kalau kata orang Indonesia, kalau kata orang Sunda mah enggak lah, saya gitu, jangan percaya sama kayak yang gituan, tenang. Masa kalau misalkan digusur nanti kalau misalkan nanti kena pelet atau kena guna-guna, nanti sama mama digusur, cina gitu bahasanya teh. Digusur siapanya, Bapak Kaannya atau si Tetehnya? Sayanya digusur, gitu. Jadi dikelingkeun kalau kata orang Sunda nama. Kalau suami sendiri bilang apa? Kalau suami mah mengikuti, kalau orang suami mah oke aja, ya udahlah aman meureun den, tenang aja, senang gitu. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain apa-apa karena banyak kiai juga nanti yang menyembuhin otak Teteh biar nggak kepikiran Bapak Kaan terus kayak gitu ya. Soalnya jadi gini teman-teman, waktu itu Teh Nenden itu baru ketemu sama saya ya, nolak secara langsung nggak mau ke Bapak Kaan, malu mungkin karena baru kenal dengan saya, jadi secara halus sore mau hujan, alasannya gini. Sempat saya juga meyakinkan, udah nggak apa-apa, aman, jalan masih bisa kita jalan. Kalau misalkan Bapak Kaan ilmu pengasihannya dikeluarin juga tetap bakal aman, kata saya. Saya sempat berani bertanggung jawab juga ya ke hadapan suami Teh Nenden, Hanaja, dan begitu pula sama Teh Nendennya ya. Sempat bilang juga jangan takut lah, itu kan udah tua, aki-aki, kakek-kakek. Udah ini kan ada anak muda, ya masa kalah sama kakek-kakek. Apa giginya ompong lagi gitu, tinggal sekali tonjok juga habis tuh semua gitu. Jadi tenang aja gitu kan. Tapi gini ya, Tonjok apa?
Bapak Kaan lebih perkasa loh. Yang diperkasanya kan itu helm bagian bawah. Kalau ini kan kepalan tangannya lebih gede daripada helmnya. Aja ini bisa aja nih guyon tambahan mungkin. Gimana teh tadi kayak mau ngomong? Ya mau ngomong. Ini boleh diceritain ya sebenarnya si Aya, boleh ya Aya? Gimana? Silakan. Nah, kan pas waktu pulang teh si Ate sama si teman saya yang perempuan itu dia tuh kayak saling dukung, meragukan si ke ini Siapa? Gimana meragukan gimana coba? Udah ceritain aja nggak apa-apa, kok tenang aja. jadi meragukan emang kalau misalkan di di si Ate dijamin ya. Kalau misalkan ngasih jaminan kan emang harus ada buktinya. Emang jaminannya apa, orang cuma ngomong doang. Kalau misalkan tanda gitu terus Jadi harus ada jaminannya jelas. Apa hitam di atas putih. Gitu. Kalau mau BPKB, KTP, sertifikat rumah atau tanah gitu kan. Jadi nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi emang bingung juga ya teman-teman, karena dulu saya bilangnya itu jaminan hanya sebatas ucapan, hanya sebatas bicara. Emang bingung juga, saya mau ngejaminin apa kalau misalkan kita minjem uang ke bank kan bisa jaminin SK, bisa jaminin BPKB mobil, BPKB motor. Kalau ini jaminan ke orang apa? Ya mungkin kepercayaan doang, mungkin doang. Kenapa saya bisa bilang menjamin kalau Teh Nenen nggak bakal kena guna-guna Bapak Kaan, karena melihat kita dari syariat ya, kalau bahasa Sunda syariatnya dulu kan Bapak Kaan udah tua lah, usia 60 tahun. Terus Bapak Kaan juga sering bilang kepada saya bahwa ilmu semua yang kayak gituan, ilmu guna-guna yang lainnya udah dibuang begitu saja. Jadi makanya saya berani menjamin. Tapi kan ujung-ujungnya nih langsung next aja nih, kita ke besok harinya Teh Nenen juga kan maksain berangkat ke Bapak Kaan setelah ada dukungan dari kedua orang tua, dukungan dari suami, dan juga jaminan dari saya. Dan yang paling lucu, yang paling unik, seharusnya kan kalau orang nggak mau kena guna-guna, nggak kena hipnotis atau bukan aja ya, harusnya kan ditutup itu mata, karena dari lihat pandangannya ya. Nah ini malah ditutupinya mulut, aneh. Mulut sama hidung, masker. Itu gimana teh, bisa dijelaskan teh, diceritain. Kalau kakek perkasanya kena COVID baru pakai masker. Kan gini ya Najar, kan kalau misalkan muka ini yang nggak pakai masker kan kelihatan banget real muka kita gitu ya, dari atas sampai bawah. Tapi kalau pakai masker kan yang kelihatan cuma mata doang. Jadi mikirnya kemungkinan wajah saya juga nggak bisa kedeteksi sama si bapaknya gitu, nggak kenali gitu ya sama Bapak Kaannya. Jadi ya udahlah disiasati pakai masker gitu. Nggak pakai helm. Jadi gitu Kang Hakim, takutnya dia baca jampe-jampe apa terus di otaknya itu ngebayangin wajah Nenden gitu. Makanya pakai masker. Jadi supaya giginya nggak kelihatan. Kalau ini mah giginya bagus. Masa gitu. Sempat juga gini teman-teman, sebenarnya Teh Nenen juga waktu di keesokan harinya sempat nolak juga, cuman canggung sama Kang WK ya. Kang WK udah maksa, ya udah berangkat, ngapain hujan-hujan juga, sampai ngajak mantan istri Bapak Kaan ya, Ibu Titi. Iya benar. Temenin sama Ibu Titi, jadi takutnya kena guna-guna sama Bapak Kaan, dibarengi sama Ibu Titi supaya ada benteng Takeshinya. Tau-taunya Bu Titi mungkin dia yang pengen dia guna-guna. Tapi justru setelah Teh Nenen berkunjung ke sana ya Teh ya, berkunjung itu istilahnya dijadikan tumbal sama Rizkuna Channel, dijadikan tumbalnya ya malah ketagihan sekarang kan ke Bapak Kaan. Itu kenapa alasannya Teh? Alasannya sampai 3 kali berkunjung ya, berapa kali? Iya sekarang mau ketiga kayaknya. Oke, gimana tuh? Soalnya kan yang pertama kontennya menarik, terus banyak juga pelajaran yang diambil, kayak misalkan. Boleh saya potong? Pelajaran. Sok. Menariknya dari sisi mana? Terus pelajarannya dari sisi mananya gitu. Oke. Menariknya kan kontennya. Diam, jangan dibantu bicara, diam. Silakan. Kontennya unik sama langka, pasti orang tuh penasaran gitu. Aneh, banyak yang minat gitu ya, banyak penonton. 86 kali, jarang kan itu rekor muri dunia kayaknya. Di Majalengka nggak ada, di dunia aja nggak ada, apalagi di Majalengka gitu ya. Terus 86 kali nikah. Terus pelajarannya banyak banget dari para subscriber pengen tahu ramuan jamu kuat sehari semalam. Oh iya betul, karena Bapak Kaan menceritakan ramuan-ramuan atau racikan-racikan herbal yang bisa memperkasakan seorang lelaki kuat dan tahan lama ya Teh ya, seperti itu. Terus kenapa berkunjung yang kedua kalinya tuh nggak pakai masker lagi?
Waktu pertama kan sampai ketakutan, pakai masker. Terus yang kedua gimana? Yang kedua mah kan udah terjamin, udah terjamin. Udah pernah ketemu, terlena, mungkin ya udahlah masker kawan. Atau gimana? Bukan kan aman, maksudnya kan datang ke sana dalam keadaan sehat, terus nggak ada gangguan apa-apa, kecuali pas waktu itu pernah boleh diceritainnya. Tapi ini mah bukan pelet kayaknya, mungkin karena kebayang-bayang aja. Kebetulan pas waktu itu tuh si AA tuh kan si Ari Jikuna itu pernah nginep di rumahnya Anajar. Anajar itu kan suami saya, otomatis saya ada di situ gitu kan. Nah malam-malam itu ngobrolin Bapak Kaan. Oh waktu di Banjar kita. Terus? Terus pas malam-malamnya itu saya tuh ke bawah mimpi bawa ke bawah mimpinya itu saya tuh dikejar-kejar sama Bapak Kaan. Tetehnya mau nggak dikejar? Ya mau Ya nggak mau lah. Terus gimana? Saya tuh lari gitu ya sambil ketakutan. Terus yang di depan saya itu si A ini, si A Hakim. Gimana? Berarti saya tuh kan ngikutin si A cerita nantinya. Ngikutin si AA biar selamat gitu dari si Bapak Kaan. Nah di belakang saya itu si AA ini Anajar. Bapak Kaannya paling ujung. Ngejar-ngejar teteh. Ngejar-ngejar saya, tapi saya tadi dilindungi sama AA Hakim sama AA Anajar. Jadi dari depan sama belakang gitu. Jadi surat pertanggungjawaban saya sampai terbawa mimpi. Surat pertanggungjawaban saya itu sampai terbawa mimpi di waktu di rumah di Banjar ya teh ya. Kebayang-bayang tetehnya ngejar-ngejar saya, teteh di belakangnya ada Anajar, di belakangnya juga ada Bapak Kaan yang itu ngejar-ngejar itu maksudnya gimana, mau dinikahin atau gimana? Nggak tahu ya, kayaknya ya ngejar aja gitu, entah tertarik apa gimana gitu, karena kan kurang jelas juga ya kalau di mimpi gitu. Sebenarnya yang jadi masalah itu kayak gini, kan saya di belakang tuh deket sama Bapak Kaan. Kalau misalkan saya ngejaga Nenden sampai ketemu Bapak Kaan berantem segala macam, lah saya yang jadi tumbalnya gitu. Yang jadi korban ruksak ya. Justru kan Nendennya selamat sama saya. Selamat. Apalagi saya yang paling depan ya gitu. Nah, saya di belakang jadi saya yang kena tumbal ntar. Nah, apakah mungkin ini teh karena itu sampai terbayang terngiang-ngiang sampai ke bawah mimpi ya teh ya. Apakah mungkin dari perkataan Bapak Kaan waktu kita wawancara bilang gini, kalau saya cina kata Bapak Kaan kan sama nenek-nenek cuma ngarah hartanya doang. Tapi kalau sama si Neng, saya mau. Tadi juga kan sampai bilang astagfirullah gitu. Apakah mungkin dari ucapan itu? Kayaknya nyambung kayaknya nyambung. Soalnya saya takut, terus sering dibully juga kan. Sering di apa ya? Jadi bahan guyonan sama si Kang Hakim, Anajar, Kang WK Jurnal. Jadi ya ke bawah-bawah mimpi gitu. Terngiang-ngiang. Jadi perasaannya tuh gimana teh waktu Bapak Kaan bilang kayak gini? Saya mau sama si teteh sampai sempat astagfirullah. Yang pertama aja teteh udah takut datang ke sana sampai pakai masker, pakai kacamata, untung nggak pakai helm ya teh. Untung nggak pakai helm. Terus Bapak Kaannya bilang gitu, seolah-olah dia mau melet teteh. Itu gimana perasaannya teh waktu ketika itu tuh? Takut banget pasti. Takut banget, beneran dianggap serius gitu. Soalnya kan emang udah bener-bener takut, yang awal lagi udah ragu. Pas waktu itu tuh kayaknya nggak akan maju gitu ke rumahnya Bapak Kaan. Terus bapaknya ngomong gitu. Apalagi di awal pas wawancara ya di video itu tuh si bapaknya teh nanya, "Ai Neng orang mana?" katanya teh. Saya bilang orang Cigale gitu ya Anajar ya. Orang Cigale. Nah si suami malah ngomong gini, anaknya Bapak Ajun. Jadi kan saya tuh langsung mikir, aduh ini saya kalau misalkan diguna-guna atau didatengin ke Cigale. Nama udah tahu Nenden, alamat di mana, orang tuanya siapa. Terus diperjelas, udah kepikiran gitu diperjelas, rumah saya di Juru Lapang. Diperjelasin sama suami. Dan kalau boleh tahu kalau mau percaya atau enggak ya, pulang pas waktu di jalan itu kita tuh berantem, saya sama suami. Berantem gimana? Alasan karena suami tadi menjelaskan itu. Gara-gara Nenden ngomong Cigale, terus diperjelas sama saya anaknya Bapak Ajun. Ya gara-gara takut itu sama Bapak Kaan. Padahal diomongin Bapak Ajun itu biar takut nih, ada Jagger di sana Bapak Ajun gitu. Tapi tanggapan Teh Nenden mungkin karena
memberi jalan buat guna-guna atau gimana ya gitu. Itu sempat berantem di perjalanan sampai bonyok-bonyokan atau gimana? Sampai akhir perjalanan dari Cipeundeuy sampai Cigaruk kita tuh nyenyong ngurusin si bapakaan. Tapi aman di kamar mah aman. Aman lah. Enggak sampai aja di luar tidurnya gitu. Nah justru karena takut kayak gitu kan saya ngasih tahu sama istri kalau takut kayak gitu berarti harus ada motivasi dalam diri, yaitu harus makin sayang sama suami. Jadi bentengnya makin kuat gitu. Saya ngasih tahu Bapak Ajun kalau misalnya ada tepuk tangan. Enggak ada penonton ya. Soalnya kita sedang berada di area pemakaman atau di area kuburan, jadi nggak ada yang tepuk tangan. Tadi kata-kata bijak, kata-kata mutiara dari Anajar, seorang istri itu harus membentengi diri dan menyayangi sama dengan menyayangi suami. Ya udah eta we lah pada izin nama geus hese da pajang teuing. Pokoknya mah lamun aya naon ke disubuh ku Bapak Ajun. Pokoknya saya yang bertanggung jawab lah pokoknya. Mana BPKB sertifikat? Kan itu, ini ketagihan lagi kalau bikin konten kan. Iya. Bukan salah saya itu mah. Saya mah cuma ngajak sekali, bertanggung jawab juga cuma sekali waktu itu saja. Kalau sekali bebas silakan. Itu mah masing-masing resiko dan kerugian ditanggung masing-masing. Nah ini juga Teh Nenen ini sering banget dijadikan tumbal ya Teh ya sama Rizkuna Channel. Yang pertama kita bikin konten Mamah muda, Yongma, The Magicom mempunyai 17 anak. Terus yang kedua ditumbalin ke Bapak Kaan juga sampai kalau ke 17 anak katanya nggak menjadi mempermasalahkan ya. Itu mah hanya sebatas thumbnail, judul di video saja. Kalau Bapak Kaan yang ngerinya itu kalau takut kena guna-guna, takut kena pelet. Tapi malamnya juga terbohongi. Ya, enjoy. Dia sampai kepikiran. Buat para penonton, buat Bapak Kaan kali aja ada nonton ya ayah atau misalkan saudaranya atau keluarganya, ini mah cuma guyonan aja ya, ada aman, nggak terjadi apa-apa sama saya. Ini menjadi hanya historis sedikit cerita saya waktu bersama Teh Nenen mau berkunjung ke rumahnya Bapak Kaan. Tapi alhamdulillah Bapak Kaannya sangat baik banget ya, menerima kita dengan lapang dada, dipersilakan mau datang jam berapa aja diperbolehkan sama beliau. Terus mau nanya-nanya apa aja, beliau malah suka guyon, suka ketawa kayak gitu ya. Mau diapain juga Bapak Kan terserah, kayaknya nih pasrah aja gitu. Nah itu Teh, untuk 17 anak bisa sedikit diceritain dijadikan tumbal sama Rizkuna Channel, awal mulanya gimana tuh Teh? Nah gini ceritanya tuh kan saya konten sama si A ini bareng juga. Itu awal pertama konten bareng. Nah kebetulan pas waktu itu tuh saya kan wawancaranya kedua, si A dulu yang pertama. Nah karena mungkin ngelihat saya lagi diam-diam aja gitu ya, jadi si anak yang digendong sama ibu aslinya, istri Kiai Elang yang mamah muda itu disuruh digendong sama saya. Nah saya itu waktu itu tuh udah mikir, lah nanti kalau misalkan ini saya difoto berarti saya nanti dikiranya jadi ibu aslinya gitu kan. Nah tapi kata si AA sama suami saya itu bilang katanya ya udah nggak apa-apa, santai aja cina gitu. Jadi saya teh mau pas waktu itu teh karena dia itu nguber-nguber saya pengen berdua ini, Nenek sama anaknya nguber-nguber saya pengen ketemu sama Rizkuna Channel. Ketemu saya manfaatin. Karena emang benar-benar waktu itu pas banget loh momennya nih teman-teman. Jadi kalian klarifikasi ya Teh ya, bahwa mamah muda yang punya 17 anak itu bukan Teteh, tapi yang di wawancara pertama yang pakai baju hijau. Kebetulan Kiai Elang itu saudara Teteh juga ya. Nah cuman pas momen di wawancaranya emang benar-benar pas banget, dikira Teteh Nenen ini istri mudanya Pak Kiai Elang. Karena waktu segmen saya mewawancarai Bapak Kiai Elang, karena YouTuber itu kan harus sekreatif mungkin ya teman-teman. Saya suruh Teh Nenen gendong bayinya Kiai Elang, duduk di samping Kiai Elang. Saya mengarahkan opini pertanyaan itu ke 17 anak. Pak Kiai mempunyai 17 anak dari berapa istri? Pak Kiai Elang bicara dari 3 istri. Jadi spontan para penonton itu mungkin dianggapnya Teh Nenen itu istri mudanya Pak Kiai Elang ya Teh ya. Nah itu Teh gimana tanggapan suami, tanggapan orang tua, tanggapan saudara setelah videonya viral rame gitu? Jujur-jujuran aja lah, terbuka. Mau jelek-jelekin saya silakan, mau ngancam-ngancam bunuh saya silakan, terserah ini. Santet silakan. Santet. Gimana tuh gimana? Kalau dari suami sih fine aja ya, nggak apa-apa. Karena saya izin dulu ya ke Anajar, bilang dulu ke Anajar. Sama suami juga gitu ngedukung
gitu. Nah terus sama orang tua sama bapak ya cuman apa cengir-cengir doang gitu senyum-senyum. Terus kata si mama teh ya udahlah nggak apa-apa keun we cenah apa ya keun teh bahasa Indonesianya biarin aja gitu. Tapi si A-nya cerdas ya, malah mama saya itu malah ngemuji-muji si A Rizkuna teman-teman. Muji-muji gina. Gara-gara bisa ngambil potensi gitu kan di sana kebetulan ada saya yang masih kelihatannya mungkin masih muda ya, masih fresh, masih cantik gitu ya. Nggak mungkin punya 17 anak gitu, jadi kan diambil. Terus kebetulan pas waktu itu ada anak-anak yang lagi lewat nih ya, banyak banget itu terus difoto. Jadi kan dikiranya itu tuh anak-anaknya Bapak Kiai Elang atau Bapak Mamah Muda itu. Tapi sebenarnya gini teh, kalau misalkan penontonnya cerdas, penontonnya secara detail lihat dari thumbnail itu anggapannya teteh itu bukan suami mudanya, tapi istri anggapannya muda, bisa bukan istri mudanya, tapi anggapannya itu anak. Karena saya anak yang paling besar sedang menggendong anak yang paling bontot dan paling kecil. Tapi kebanyakan orang spontanitasnya hanya melihat sekedar judulnya. Udah mamah muda. Tapi emang betul kan, mamah muda mempunyai 17 anak kan, Kak Elang punya 17 anak dan 13 itu dijelaskan juga di dalam video. Cuman ya karena penonton hanya lihat sebatas judul, jadi tidak apa ya sedetail mungkin atau gimana ya, jadi gagal paham lah pada intinya karena lihat thumbnailnya. Tapi kalau misalkan berpikirnya secara cerdas, dianggapnya ini anak pertama yang paling besar gitu, lagi mengurus adik-adiknya. Nah ini sih apa lagi teh, katanya kan teteh ngubur-ngubur saya, nyari-nyari saya gimana tuh, bisa diceritain, dijelasin. Karena akibat ngubur-ngubur saya sama saya dimanfaatin. Dikiranya dulu nih, orang saya kan orangnya baik atau gimana, perkiraan teteh dulu. Perkiraan awal ya, apa kesan pertama lihat videonya kan. Saya tuh awalnya tahu dari mama. Mama itu kan penonton setianya Rizkuna Channel. Rizkuna Channel. Nah terus teh mama teh ngasih tahu Canden ini ada YouTuber juga, tapi suka eksplor kuburan yang deket-deket sini. Nah meren juga kayaknya mah orang Bantaruja atau orang Lemah Sugi. Nah terus tuh saya tuh ngepoin lah channel YouTube-nya si AA sampai ditonton semua videonya. Wih, benar itu, nggak bohong. Video saya ada 333 video lebih loh. Serius gak nih? banyak ditonton banyak. Sebagian mungkin ya. Sebagian. Nah terus pas dilihat-lihat ternyata yang kebetulan yang lagi dieksplor itu itunya Bapak Kaan. Oh iya, yang dapat itunya. 26 kali. Bapak Kaannya. Bukan itunya. Bapak Kaan lagi explore. Keren itunya. Ntar nanya lagi besar apa kecil. Terus gimana? Nah terus teh cenah kata si A-nya teh ngomong gini, saya itu tinggal di daerah Bantarujeg gitulah, ada kata-kata kayak gitunya. Nah terus saya ya udah scroll sama nge-DM lewat Instagram kan, terus teh lewat Facebook nge-inbox, lewat nge-komen pokoknya namanya. Intinya saya tuh mau silaturahmi sama mau datang ke rumahnya, minta alamat rumah si AA, tapi dijawabnya tuh cuman siap Kak, bukan Kak, siap Kang. Padahal saya kan udah jelas ya nama Nenden Sri Pujia cewek. Soalnya kan saya lihat dari fotonya ada berdua kan, itu ada dua opsi antara perempuan dan laki-laki. Apakah yang nge-inbox saya, nge-DM saya itu suaminya atau istrinya? Karena kalau saya berpikirannya kayak gini teh, nggak mungkin lah wanita nge-DM saya karena kan saya orang jelek gitu. Paling ini mah suaminya, ya udah saya jawab Kang aja gitu. Tapi yang jadi masalah jawaban dengan pertanyaan itu nggak nyambung Oh gimana? Saya kan nanya itu kan alamatnya di mana saya pengen silaturahmi bikin YouTube kayak gitulah. Nah terus dijawabnya cuma siap Kang. Jadi itu jawaban simpel. Karena saya juga membaca ya alamat di mana atau gimana kan. Saya kebanyakan kalau saya risih atau gimana, banyak yang DM gak jelas atau gak penting istilahnya. Pada intinya apa nih, pengen bikin YouTube, terus apalagi tadi di dalamnya pokoknya ya silaturahmi ke rumah. Ya udah, saya jawabnya langsung aja simpel, siap kan. Mau silaturahmi silahkan datang ke rumah, mau belajar itu hayu silahkan juga datang ke rumah. Makanya saya bilang siap gitu. Cuman alamat ya enggak dikasih. Gimana mau datang? Jadi datang-datang ya. Ketika itu kita diketemukan oleh Arul Husni. Nah, itu gimana tuh ceritanya teh? Ya kan saya kan lihat di videonya si A tuh pernah nyebutin satu akun YouTube channel namanya Arul Husni. Nah, gimana? Terus saya teh pas waktu itu ke si Arul, tahu Arul itu ternyata kerja di Mitong, di Sep kan. Nah dia tuh ternyata pernah konten juga sama si AA di Mitong itu, kedai Mitong itu. Nah
Nah terus saya yang nggak biasa ya, malah nggak pernah saya ke kedai mitong waktu itu hujan-hujanan bareng suami ya, rela-relaan lah demi dapat info Kang Rizkuna. Jadi demi saya rela hujan-hujanan, rela makan di kedai mitong demi nanyain si Akang ini. Walaupun masakan Arul nggak enak, Rul. Ternyata jujur ya. Emang mau jajan juga, lapar ya, nungguin ini mana sih ramennya. Teh Nenden datang ke sana tuh gara-gara saya, Rul. Kamu harus inget tuh. Terus gimana Teh? Lanjut cerita Teh. Terus ya udahlah, akhirnya ngepoin si Arul, kata Arul teh, oh iya itu mah teman saya, katanya emang orang sini, orang Bantarujeng, katanya tadi Cimanggu. Terus saya ngepoin lah nomor si A-nya, disuruh ditelepon. Terus dari situ ditelepon sama si Arul, terus nyambung sama suami saya di kontak gimana caranya kalau misalkan pengen collab ya waktu itu tuh. Bilangnya collab karena waktu di jalan yang lurus. Daily vlog. Sama dulu kan kontennya saya masih daily vlog, jadi ngomongnya mau collab gitu. Terus kita tuh nanyain prosedurnya. Ya, saya sempat lucunya tuh ya teman-teman. Jadi bilangnya itu kalau pengen ketemu sama Rizkuna Channel, prosedurnya kayak gimana? Wih, saya kayak artis aja, enggak. Harus ke manajemen dulu, gitu manajemen. Tapi saya jawab enggak. Saya mah cuman kalau istilah dalam bahasa Sunda, manjangkeun baraya, manjangkeun tali silaturahmi. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Mempererat persaudaraan ya. Terus juga saling support, saling bersilaturahmi seperti itu. Karena silaturahmi itu wasilahnya wah sangat besar banget. Selain menambah rezeki, menambah segalanya pokoknya udah. Akhirnya saya diketemukan sama Teh Nenden, dapat ide cerita, bikin judul Mama Muda, mempunyai 17 anak. Alhamdulillah videonya viral juga. Nah itu Teh setelah berapa menit? Udah berapa menit? Udah 25 menit. Oke, ini singkat cerita ya Teh, terakhir nih. Kan dulu Teteh anggapannya saya baik gini. Nah, setelah kenal lama bersama saya udah hampir berapa minggu sih? 3 minggu. Ini karakter saya seperti ini, orangnya seperti ini, gimana sih tanggapan Teteh? Apakah berbeda 90% atau 90 derajat atau gimana? Kalau di channel YouTube kan si A kelihatannya kalem ya, pas aku awal-awal lihat. Kalem ganteng nggak? Ganteng? Takut ngapung, takut terbang kalau dibilang gitu mah. So, gimana Teh? Kalau lihat di channel YouTube-nya kan kalem ya, terus bawaannya tuh suka ketawa, emang hasilnya receh guys. Jadi gimana ya? Murah senyum, gampang ketawa lah pressing. Bisaan ngabodor kalau kata. Oh enggak, kalau ngabodor enggak. Saya hanya spontanitas itu mah. Cuma Neneknya aja yang sering ketawa. Soalnya saya suka terngiang-ngiang sama kata-kata si Rizkuna yang ya lucu gitu orangnya. Terus gimana Nah, lagi? terus kan kalau di channel YouTube orangnya agamis gitu ya, tapi aslinya juga agamis teman-teman. Jadi si Kang Rizkuna itu selalu mengamalkan minimal 1000 sholawat dalam satu hari. Nah itu bisa dicontoh juga ya. Iya. Buat para YouTuber pemula, saya seringlah membaca sholawat, atau yang bekerja, yang sedang usaha atau sering memperbanyak sholawat, insya Allah hajat kita bakal terkabul. Nah saya juga lagi ngikutin tapi susah. Susah. Apa kayak Teh Nenden ini ukti. Sampai di blur semua badannya itu. Nanti juga di video ini bakal di blur semua sama saya. Nggak ada wajahnya. Jadi tanggapannya setelah ketemu saya gimana? Saya orang yang tetap baik atau orang jahat atau orang gimana gitu? So, terakhir ya tetap baik, tetap gimana ya, jadi dirinya sendiri gitu, nggak jaga image sama sekali. Jadi kalau sama orang itu serewel gimana ya, resep ngomong kalau kata orang Sunda mah apa sih, talkative ya banyak ngomong lemes gitu, kalau dulu suka mencair gitulah. Jadi orangnya tuh gampang deket sama orang lain, sama orang baru kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya sama si A Hakim meskipun baru kenal 3 minggu tapi kayak udah kenal lama gitu. Jadi nggak ada perubahan 90 derajat kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke teman-teman, itu mungkin cukup sekian untuk obrolan saya bersama Teh Nenden Sri Pujia yang sering dijadikan tumbal keperkasaan bapakaan oleh Rizkuna Channel. Banyak banget nih tumbal-tumbalnya di Teh Nenden ini. Dan juga ini yang paling lucu ini gini loh, waktu di videonya Teh Nenden, YouTuber fenomenal, YouTuber terkenal. Wah saya lucu kan, orang biasa-biasa, saya orang kampung dibilang fenomenal terkenal awal bertemu ya. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian semua selalu diberkahkan dalam hidupnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rizkuna Channel dan juga Nenden Sri Pujia. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Dan saya Nenden Sri Pujia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.